Berapa sih gaji BPJS Ketenagakerjaan? Waduh. Halo, Cak. Mau mic udah selesai, Bang. Pemirsa Trans Studio Bandung. Usah dipegang-pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua, Novlog, Novetra, Koblok. Novetra, No cry, no vlog. kurang semangat. Novetra, no cry, no vlog. Koblok. Nah, oke. Untuk edisi kali ini, time to share-nya atau saatnya kita berbagi ini, kita akan membahas tentang rekrutmen BPJS Ketenagakerjaan. Anyway, ini gue perkenalin dulu. Ini Genjit dan satu lagi Rijal. Rijal dan Genjit atau Genjit dan Rijal atau kebalik, ya itulah dua-duanya. Genjit dan Rijal ini adalah karyawati BPJS Ketenagakerjaan baru masuk 2 bulan. Statusnya masih Calon karyawan. OJT ya? Nah, OJT, on job training. Jatuh tempo. OJT, on job training. Pasti masih fresh banget ya tahap-tahapannya. fresh from the oven. Oh, ya, fresh banget ini. Pasti sangat-sangat luar biasa nih tipsnya untuk menjadi pelamar calon pekerja BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pertanyaan pertama, mohon dijawab oleh Pak Genjit dan Pak Rijal. Tahapan BPJS Ketenagakerjaan. Ini gue baca di HP ya, soalnya masih gue simpen nih SMS dari BPJS Ketenagakerjaan. Dari mulai daftar utama, nggak bakal gue hapus nih, Bang. Oke. Cuma saya mau baca aja yang pertama adalah tes online. Administrasi dulu ya. Administrasi itu ya benar berkas tadi itu, habis itu lolos kalian akan Ya, terus. habis itu tes online. Tes online itu nanti per shift ya, jadi masing-masing orang itu bisa aja berbeda. Oke. Bis itu ada confirmatory test. Confirmatory, Selanjutnya. Confirmatory itu nggak jauh sama online, cuman dia nanti langsung di tempat tes. Ya Pak ya, gitu. Habis confirmatory test, nanti ada psikotes. Simpan ya Pak ya? Masih, nggak bakal gua hapus. Oke, siap. Kebanggaan nih, kebanggaan. Siap. Psikotes nih ya, habis psikotes itu nanti ada FGD dan interview psikolog, bener banget. Oke. Terus terakhir, belum terakhir sih, ini masih interview user dan MCU. Ya. Nah, setelah itu akan ada ICT, in class training. Oke. Terus habis itu on the job training, yang terakhir calon karyawan. Berapa lama OJT dan Caka? ICT dulu ya? Ya. ICT itu 2 minggu, nanti di Bogor, kalian di learning center tuh. Training center. Nginep, tidur di situ dan kayak gitulah, belajar nanti. Bisa Biaya sendiri atau dibiayai oleh BPJS? free lah BPJS. Oke. Kasih ada di nginep hotel, makan sebagainya sudah akomodasi. Siap. Nggak usah mikir itu. Oke. Bawa badan aja. OJT? EJT itu 6 bulan. OJT 6 bulan? Itu 6 bulan. Ditempatkan di Cabangnya langsung. Bisa di dulu sih di seluruh Indonesia. Dong. Bener, seluruh Indonesia. Karena pas interview pasti ditanya apakah siap ditanya ditempatkan di BPJS cabang di Manapun. seluruh Indonesia, di cabang manapun, betul nggak? Bener. Ini di mana nih kita? Cabang mana nih? Kita sekarang di cabang Bandung Suci. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kota Bandung. Tapi bagi lo yang ditempatin di luar Bandung, di luar dimanapun, asalkan itu BPJS Ketenagakerjaan, Jangan menolak ya. harus diterima. Bener. Berkah. Ya, terus lanjut. Totalnya kalau gue hitung itu 9 dengan total yang terakhir OJT dan Cakar ya. Kalau untuk tesnya atau tahapan tes yang realnya itu ada 8 sampai dengan medical check up. Seperti itulah. Betul tuh ya? Betul ya? Iya. Nah, dari total 8 tahap atau 9 tahap itu, Pak Genjit dan Pak Rijal ada hal yang berkesan nggak dari setiap tahapannya? Atau mungkin tips khusus nih, misalkan nih, kalau menurut gua di tahap sini kita harus gini, di tahap ini menurut gua berkesan banget nih. Apa sih yang harus kita bagi gitu? Biar nih kita tahu nih teman-teman calon ini tahu nih, oh apa sih yang harus kita siapkan. Bapak Rizal dulu yang pengalamannya lebih banyak mungkin? Pak Rijal, sharing dong berapa kali daftar BPJS atau pengen melamar atau mencoba melamar berapa kali? Kalau gue ikut rekrutmen BPJS Ketenagakerjaan itu sampai 3 kali. 3 kali. Pertama di 2016, 2016 dan 18. 2016 gagal di Interview psikolog dan FGD. Oke. Kenapa? Tahu? Alasannya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nanti kasih tahu emang. Iya. 2017. 2017 gagal di seleksi online. Tes online gagal. Jadi nggak lolos tes online. Berarti tahap pertama udah hampir Ya. 2 tahap lagi lulus ya? Tapi di tahap setelah itu malah di tahap awal udah gagal. Terakhir Alhamdulillah terima. Alhamdulillah terima. 2018 Terima Cakar apa terima karyawan tetap nih? terima jadi Cakar karyawan. Cakar karyawan tetap. Tapi kalau Oke. udah maksudnya di Cakar gini, kira-kira optimis untuk terima atau enggak? Insya Allah. Insya Allah terima? Nggak mungkin bakal ditolak atau di reject atau di apa? Nggak mungkin.
Insya Allah nggak mungkin lah. Kalau kita bisa ngikuti proses dan alurnya. Oke. Tapi ada hal yang bisa membuat Pak Rizal yang udah pede banget nih bisa gugur. Ada, tahu nggak? Oh, ada. Ada. Apa? Nanti di akhir cerita kita akan di akhir sesi ini kita akan bongkar kunci-kunci apa sih yang harus kita jaga atau hal-hal yang perlu kita hindari. Terus Pak Rizal ada yang hal berkesan selama menjalani tahapan-tahapan? Mungkin ada tahapan yang mungkin Pak, gue pas gini-gini berkesan banget kan? Yang paling berkesan itu ya yang kata gua interview psikolog. Oke, kenapa interview psikolog? Karena kita nggak tahu lolosnya Biar kita tahu, benernya gimana. Bukan karena interviewnya melihat kita gila atau enggak? Gitu. Bukan. Karena di situ nggak terlihat benar atau salah gitu. Karena kita ditanya, di interview lah pokoknya kan. Kita seputar tentang diri kita, kegiatan kita sehari-hari ngapain. Karena di situ bukan benar salah yang penting ya. Tapi bagaimana kita mengekspresikan, menyampaikan diri kita yang sebenarnya dan harus sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan gitu ya. Kalau orang yang pede banget, orang yang sok-sokan, mungkin juga jangan berharap juga untuk masuk karena mungkin bukan itu yang dicari gitu. Selanjutnya Pak Genjit, ada hal yang berkesan nggak selama menjalani proses tahapan seleksi ini? Ada sih Bang, 3 itu yang. Oke, pertama Apa ya tadi ya? Konfirmatori, psikotes, sama Kenapa FGD. Tiga-tiganya soalnya itu harinya kan berurutan. Jadi 3 hari berturut-turut misalkan lolos konfirmatori, besoknya lanjut psikotes. Misalkan lolos psikotes, besoknya lanjut mungkin masa transisinya yang berkesannya ya. Ya, kenapa? Jadi masa transisinya. Jadi antara tes 1 ke 2, 2 ke 3 itu masanya itu transisinya itu emang bener-bener injury time dan bener-bener kita dituntut siap ya. Betul nggak sih? Kenapa kayak gitu? Gimana? Karena misalkan lu hari ini tes konfirmatori, besok psikotes nih. Pengumumannya lu lolos konfirmatori itu jam 2 malam. Jam 2 malam? Jam 2 malam dan kalau misalkan nggak kelewat atau misalkan nggak sempat buka, apa yang terjadi? ya otomatis nggak bisa ikut tes selanjutnya dong, Atau gugur. mungkin ketahuan pagi, tiba-tiba pagi pas buka, sekarang tes. Nggak keburu, gagal. Mungkin banyak gagal di situ juga mungkin ya. Kalau gua sih Bang kan rumah di Semarang. Tes di Jogja. Perjalanan 4 jam. 4 jam naik motor. Oh, naik motor, Pak? Motor, susah Pak, susah. Ternyata hasil tuh nggak mengkhianati proses ya. Kebalik. Proses ya itu loh. Sama aja, yang penting kalau lo lewatin prosesnya dengan baik, lo jalanin, lo korbanin apapun yang lo punya, Allah nggak pernah tidur, betul nggak? Mantap kali. Luar biasa. Cukup mantap. Luar biasa. Oke, sip, luar biasa. Tips udah, tadi tahapan udah. Nah, yang ketiga pertanyaannya dari Pak Genjit atau Pak Rizal, apa sih yang harus dihindari untuk menjalani tes tahapan? Ibu, mangga. Ibu, apa sih yang harus dihindari atau yang perlu kita takutkan atau yang kita antisipasi waspadai dari semua tahap proses ini? Pak Genjit dulu, gantian dong. Oh, saya dulu. Ya. Attitude yang harus dijaga, yang paling penting itu attitude. Soalnya emang itu BPJS Kerjaan tuh menjunjung tinggi attitude, etika. Seperti jadi dijaga aja, jangan melanggar aturan, lakukan semuanya sesuai prosedur. Insya Allah. Contohnya apa? Contohnya apa, Pak? Mungkin ada contohnya nggak? Misalkan di tiap tahap itu kita attitude-nya nggak baik. Iya, intinya jangan sampai ada konflik dengan karya apa ya, kayak teman kerja seperti itulah. Jangan jangan membuat nama buruk perusahaan seperti itu sih paling Bang. Oke, sip, kayak gitu. Next, Pak Rizal. Kalau gua yang perlu dihindari atau yang itu overconfidence, terlalu percaya diri. Kenapa, Pak? Karena itu nggak baik. Pernah ngerasain? Pernah itu. Pernah nyobain kayak gitu? Ya, pernah. Yang mana tuh? Yang di mana? Pas kapan nyobain? 2017. Karena udah terlalu pede, karena kita udah melaksanakan tahap 2016 itu udah lulus sampai tahap sekian. Di awal kita diuji. Nah, di awal kita langsung ditegur sama Allah. Hei Rizal, kamu tidak boleh sombong karena kamu hanya remah-remah di dunia ini, betul nggak? Pertanyaan, apakah Anda siap ditempatkan di cabang mana saja? Jawabnya apa? Siap. Kenapa? Ya karena kita harus siap. Siap. Kalau nggak siap? Kalau nggak siap ya mundur diri aja. Jadi emang di kontraknya kan emang dulu ada pertanyaan itu ya, Bang ya? Ada pertanyaannya? Iya ada. Jawabannya gimana? Harus apakah Anda siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia? Harus siap, kalau nggak siap ya jangan daftar. Siap, siap. Tapi kita bersyukur nih, dapat di kantor cabang Bandung. Tersuci dong. Bandung tersuci ya sini. Oke. Pas udah penempatan di Bandung,
Kita bersyukur. Pengennya di Bandung aja, nggak pengen di Semarang lagi. Karena Semoga sih jawaban benar ya. bener jujur nih, jujur. Kenapa? Alasannya kenapa di Bandung? Nah ini asik, lingkungan kantornya. Jadi yang kerja yang ada di Bandung Suci ini, di cabang ini tuh nggak cuma orang Bandung. Oke, kenapa? Banyak orang, semua itu lebih banyak perantauan kan. Kayak Bapak Petra dari Padang, Bapak Rizal dari Zimbabwe ya. Lampung. Jadi Dan juga dari karena perbedaan tuh asik. asik gitu. Nah, Tadi Pak Rizal belum jawab. Kalau di Bandung, alasannya kenapa? Kalau tadi pengen di Bandung dan nggak pengen pindah, alhamdulillah kan tadi katanya di Bandung. diusir dari rumah, Pak? Bukan. Oh, enggak. Kenapa? Kalau di Bandung kenapa emang? Lingkungannya sejuk, dingin gitu ya. Sejuk kok dingin nih. Itu di kulkas. Sejuk. Sejuk. Terus Kalau di Lampung itu panas. karena oke, ini pertanyaan lagi nih, pertanyaan on the spot yang pokoknya yang ada di otak gua aja nih. Berapa sih gaji BPJS ketenaga kerjaan? Waduh. Ya, Melanjutkan dari Bapak Petra, jadi kami sebagai calon karyawan, Ibu iklan lagi Bu ya. Ngomongin gaji cepet ya Bu ya. kalau gaji harus dengar. Duit ya. Oke, duit. Jadi yang diterima oleh calon karyawan itu sebesar 80% dari yang diterima oleh karyawan tetap. Oke, berarti Benar gitu, Bapak? 80%. Apakah gaji? Bentar dulu, ada uang makan juga loh. Ada uang makan. Uang makan juga, dapet nih. Pertanyaan selanjutnya, apakah itu cukup membiayai selama ini di kota Bandung? Lebih dari Gantian, cukup. Lebih dari malah. cukup, alhamdulillah. Lebih dari cukup. Cukup nggak cukup? Enggak. Sesuai kebutuhan orangnya ya. Gaji berapapun, misalkan gaya hidupnya berlebihan dan nggak bersyukur, insya Allah Baru akan dia beli cukup. jam baru, Ya, beli HP baru. ya betul. Betul. Iya gitu kan, intinya bersyukur Iya, aja. bersyukur apapun. Tapi kalau saran gua sih, yang gua lakuin kalau gaji tetap, pertama mending kasih ke orang tua. Tuh, Karena dari itu pembukaan karyawan tetap. rezeki kita ke depannya. Karena itu yang gue rasain, karena jujur dulu pas gue OJT 3 bulan, di bulan keempat gue belum dapat gaji tetap, itu full 100%, semua aja gue nggak pegang, gue serahin ke orang tua, gue bilang ini tidak mengganti semua kebaikan mama dan papa, tapi setidaknya gaji pertama aku yang tetap ini, aku buktikan bahwa aku insya Allah sejahtera karena didikan papa dan mama. Iya. Jadi pengen pulang. Pulang, Deh. ya, pengen pulang. Oke, selanjutnya karena udah mau tengah malam juga, takutnya nanti ada yang lewat sana sini. Kalimat penutup atau quotes dari masing-masing orang, dari Pak Rizal dan Pak Genjit. Pertama Pak Rizal dulu. Pak Rizal dulu tadi kan. Pak Rizal dulu, Pak Genjit nanti gua Nggak usah. simpulkan. Ya, Quotes-nya yang pertama pesan motivasi gua, manjadal wajadal. Oke. Siapa yang bersungguh-sungguh dia yang akan berhasil. pesan untuk khusus pelamar? Terus berusaha dan berdoa, minta restu orang tua. Oke, restu orang tua, jangan restu ibu. Kenapa diem nih? Terus? Quotes dari gua nih bang. Ya. Kita Fall 7 times, stand up 8. Kayak Bapak Rizal tadi, gagal, tapi nggak pernah lelah mencoba, akhirnya keterima juga gitu. Dan buat daftar ya gitu, pelamar. pesan buat pelamar tuh jangan ragu daftar di sini. Jadi kalian tuh nggak cuma kerja, tapi ibadah insya Allah juga didapat di sini. Betul, luar biasa. Kalau kalian kejar dari awal, kejar nilai materinya, kalian angkanya, kalian pusing mikirin berapa gaji ya, karena capek. Betul nggak? Mantep Yang kali. penting dari awal niatkan kalian peduli antar sesama, peduli pada pekerja, Melindungi orang lain. melindungi orang lain, berikan manfaat untuk orang lain. Pasti apapun yang kalian kerjakan, insya Allah berkah. Dan apapun, berapapun total gaji kalian itu tidak masalah. Yang penting cukup untuk menghidupi kalian, istri kalian, anak kalian, semua keluarga kalian. Kesimpulannya, BPJS Ketenagakerjaan insya Allah sejahtera. Amin. Thank you for watching. Gua Nafitra Subuhadi. Genjit Marjanto. Rizal Fahmi. Nanti kita ketemu lagi di sharing-sharing selanjutnya. Jangan lupa promoin dong. Jangan lupa promoin, jangan lupa di Subscribe. Karena Subadi. Berikutnya ya. Iya. Subadi Production ya kan. Sebuah di production. Nah di sini kita akan berbagi, akan sharing hal-hal yang insya Allah bermanfaat untuk kalian semua. Kalau kalian support terus, dukung terus, kita lebih semangat lagi. Tambah semangat. Nggak penting berapa uang income yang masuk, yang penting berapa yang kita berikan manfaat untuk orang lain. Betul ya? Tapi kalau dapat uang ya mah enggak lah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ulang lagi, thank you for watching. Until next